Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya M. Bagus Riko Wibowo. Perilaku ekonomi menurut perspektif Islam. Perilaku ekonomi menunjukkan pada aktivitas manusia yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya produktif, faktor produksi, untuk menghasilkan barang dan jasa, serta mendistribusi mereka untuk dikonsumsi. Dalam konteks ekonomi, konsep perilaku termasuk dalam ranah etika, bisnis, dan juga terkait dengan psikologi perilaku dalam kerangka ekonomi perilaku. Namun, pandangan ini berbeda dengan asumsi atau pandangan ekonomi konvensional. Hubungan manusia dengan ekonomi. Manusia dan ekonomi sangat berkaitan karena manusia adalah faktor utama dalam bergerak kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional mencatat bahwa inti permasalahan ekonomi adalah penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang bertanggung jawab untuk mengatur dunia dengan baik, ini membedakan konsep ekonomi Islam dan konvensional. Di ekonomi Islam, kelangkaan tidak dianggap sebagai masalah utama karena selalu ada barang substitusi yang tersedia untuk menggantikan barang. Dari Homo economicus ke Homo ethicus, konsep Homo economicus atau disebut juga dengan economicus adalah seperangkat sifat dan perilaku tertentu yang dikaitkan dengan tindakan seorang dalam berbagai kegiatan ekonomi, yaitu karakter manusia dan rasional dan berkebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep Homo economicus ini memiliki ciri-ciri, yaitu rasa mementingkan diri sendiri, rasional, serta merasa tidak pernah puas dalam pemahaman konsep ini. Memiliki asumsi bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk memenuhi aktivitas serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Konsep ini cenderung lebih pada prinsip ekonomi konvensional. Sifat manusia dalam Islam. Dalam tafsir Al-Yusuf menyebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tidak hanya memiliki bentuk fisik yang sempurna, tetapi juga dihiasi dengan akal, hiasan, dan kelebihan lainnya atas kebanyakan makhluk yang ada di muka bumi, yang mana dengan akal inilah kemudian manusia dapat menimbang baik buruknya suatu perbuatan. Jika akal ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan membentuk manusia yang berkualitas. Karakteristik keinginan dan kebutuhan. Menurut Franklin dan Bullen, kebutuhan adalah hal dasar dalam memenuhi keberlangsungan hidup dan bersifat keharusan. Sementara keinginan adalah segala sesuatu yang termasuk ke dalam kebutuhan. Tetapi lebih dari itu, segala keinginan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi. Setiap manusia pada suatu hal yang dianggap kurang, dan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bersifat harus dipenuhi, sementara keinginan bersifat sebagai suplemen dari kebutuhan karena keinginan tidak bersifat haus dan tidak bersifat mengikat. Konsumsi dan produktif dalam perspektif Islam. 1. Konsumsi dalam Islam. Connolly dan Munro mendefinisikan konsumsi sebagai segala aktivitas manusia dalam menggunakan barang atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pemikiran dari perilaku konsumsi konsumen adalah nilai guna atau utility. Penjelasan di atas terlihat bahwa konsumsi dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh keinginan, dan keinginan ditentukan oleh nilai guna. 2. Produksi dalam Islam. Secara umum, produksi didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Produk dalam ekonomi konvensional tidak mengenai batas-batas halal dan haram, karena tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan akan sumber daya yang telah diubah menjadi bernilai guna. Karena hal yang
paling penting dalam proses produksi adalah bagaimana memproduksi segala jenis barang yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga menghasilkan nilai utilitas maksimum tanpa dihalangi oleh batas moral tentang kemaslahan barang tersebut jika dikonsumsi dan tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi. Hadis syariah atau lebih dikenal dengan istilah maslahah merupakan perwujudan dari unsur pengambilan manfaat dan menolak kemudaratan dalam kehidupan baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syariat manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudarat. Asy-Syaikh mendefinisikan syariah sebagai hukum-hukum yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kemaslahatan akhirat dan kemaslahatan dunia. Menurut Jalal al-Bin al-Rahman, masalah dengan makna luas adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dengan dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindari. Sedangkan menurut Taufik, masalah adalah sebab yang membawa kebaikan seperti bisnis yang membawa keuntungan. Sementara itu, menurut pandangan hukum Islam adalah sebab yang dapat mengantarkan kepada tercapaian tujuan hukuman Islam baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.